Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama aku Niki Sakina. Aku berasal dari program studi gizi. Dan ceritaku dimulai dari bangku SMA. Dimulai dari saya tertolak di SMA favorit yang saya inginkan. Karena pada waktu itu posisinya sudah tertolak dan saya tidak ingin kembali ke daerah tempat tinggal saya, akhirnya saya memberanikan diri memilih sekolah yang berbeda provinsi dengan tempat tinggal saya. Sebelumnya saya sudah meminta izin kepada kedua orang tua saya untuk memperbolehkan saya bersekolah yang berbeda provinsi dengan daerah tempat tinggal saya. Alhamdulillahnya kedua orang tua saya menyetujui hal tersebut. Itu juga merupakan first time atau pertama kalinya saya ngekos dan belajar mandiri di sana. Saat memasuki ajaran baru SMA, sekolah saya itu mengadakan seleksi untuk memasuki kategori kelas IPA maupun kelas IPS. Pada saat itu seleksinya diadakan sekitar offline. Pada saat itu saya lolos menjadi siswa kelas unggulan atau anak-anak yang dikhususkan untuk mengikuti olimpiade mewakili sekolah dan diberi kesempatan untuk tidak mempelajari semua mata pelajaran seperti anak reguler lainnya. Selain karena bersaing di awal untuk masuk ke kelas unggulan, di sini juga harus bersaing agar bisa mewakili sekolah dalam kancah provinsi, nasional, bahkan internasional. Pada saat itu saya tidak menyerah untuk bisa mewakili sekolah hingga mempunyai sertifikat yang dapat membantu saya dalam SNPTN di program studi Fakultas Kedokteran. Penetapan eligible, alhamdulillahnya pada waktu itu saya masuk ke dalam 10 besar dari 200 siswa dalam satu angkatan. Pada saat seleksi SNPTN, saya sudah menyiapkan berkas sebaik mungkin dan sertifikat terbaik saya. Waktu itu pilihanku adalah Fakultas Kedokteran UGM. Aku nekat memilih FK UGM karena waktu itu aku ingin berkuliah di Yogyakarta. Selain itu karena nilaiku juga tinggi. Serta ketika saya bertanya kepada guru BK saya bahwasannya tidak bisa memilih SNPTN di UGM karena pada waktu itu terdapat alumni yang tidak mengambil kuota SNPTN di UGM dan memilih untuk keluar dari seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan memilih untuk bersekolah di kedinasan yaitu STAN. Akhirnya sekolah saya di backlist selama 5 tahun. Dan pada saat itu juga saya tidak berani memilih Universitas Gadjah Mada Fakultas Kedokteran. Pada akhirnya saya memilih Fakultas Universitas Brawijaya yang ada di Malang karena masih tetap berada di Pulau Jawa. Pada akhirnya pada saat pengumuman SNPTN saya gagal di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Waktu UTBK tiba, saya tidak punya kesempatan untuk belajar sebab ujian-ujian dari sekolah madrasah itu belum selesai dan masih punya waktu sekitar 1,5 bulan untuk belajar semua materi UTBK, dan materi segitu banyak itu nggak akan cukup untuk 1,5 bulan. Pada akhirnya dengan niat saya yang baik untuk bersekolah di Fakultas Kedokteran, saya bersedia membagi waktu saya untuk belajar, ujian, serta UTBK. Serta niat saya yang baik untuk tetap memilih Fakultas Kedokteran, pada akhirnya saya di UTBK memilih Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan sistem pembelajaran saya 1,5 bulan sekebut semua materi. Saat pengumuman UTBK tiba, ternyata hal-hal yang saya tunggu-tunggu itu tetap sama seperti SNPTN, bahwasannya saya juga ditolak di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di pilihan pertama dan pilihan kedua adalah Fakultas Universitas Pajajaran. Waktu itu saya tidak menyerah dan terus mencoba agar saya dapat kesempatan untuk bersekolah di Fakultas Kedokteran entah dimanapun itu, hingga saya mencoba sebanyak 23 kali dan gap year selama 1 tahun. Pada saat itu saya sudah lelah dengan banyak penolakan ketika membuka pengumuman dari berbagai universitas. Hingga saat ini saya total itu ada sekitar 23 universitas yang sudah saya coba, termasuk jalur mandiri, SIMAK UI, UTUL UGM, IPB yang notabene baru buka Fakultas Kedokteran di angkatan 2023. Hingga waktu itu saya coba di ITS juga tetap ditolak. Pada waktu itu juga saya sempat gap year selama 1 tahun untuk mempelajari bagaimana sistem UTBK ini agar bisa berlanjut di tahun kedua. Naasnya kejadian tersebut kembali lagi bahwasannya saya juga tetap ditolak di tahun kedua, yaitu di tahun 2024. UTBK juga tetap memilih Fakultas Kedokteran UGM dan Universitas Pajajaran di Fakultas Kedokteran juga. Saya tidak memilih D3 maupun D4 karena pilihan saya dua-duanya adalah S1. Karena kedua orang tua saya sudah lelah ketika membuka pengumuman adalah berisikan penolakan. Oleh sebab itu kedua orang tua saya memilih untuk berbicara
dan musyawarah seperti apa sekolah yang saya inginkan. Pada saat itu saya memilih untuk tetap bersekolah di Yogyakarta karena siapa tahu dapat kesempatan sekali lagi UTBK di angkatan 2025 di Fakultas Kedokteran UGM. Setelah saya bilang saya ingin di Jogja, kedua orang tua saya bilang bahwa swasta yang baik adalah Universitas Gadjah Mada. Pada waktu itu juga saya memilih untuk tidak keluar dari jenjang kesehatan, dan kedua orang tua saya memilih untuk kayak tetap di gizi aja karena kebetulan mama saya adalah anak nakes juga. Karena selain akreditasi Universitas Ahmad Dahlan yang bagus, kebetulan gizi juga UKT-nya agak minim. Itu saya membicarakan kedua orang tua saya dan mengambil kesempatan untuk berkuliah di gizi dan menjadi bagian dari Dahlan Muda. Inilah kisahku, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.